tadi saya masih ada satu tadi Romo yang tadi. Oh ya benar, Mau silakan. bilang sahabat tadi. Romo, ini dalam doa Bapa kami itu yang benar itu jangan masukkan kami ke dalam percobaan atau pencobaan. Oke, Soalnya oke, saya mengerti. pencobaan dengan percobaan beda. Iya, iya. Oke. Pengertiannya beda, Pak. Sofi, Matius 6 dong, Matius 6 doa Bapa kami. Ayat ke-8 mulai. mulai dari ayat 8 saja Romo. Mulai. Doa Bapa kami. Jadi janganlah Atau jangan kamu dulu. Nona, ayat 5 dulu yang suka doa di KKR di tikungan jalan itu. Oke. Iya, Romo kena lagi. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang KKR. munafik. Orang munafik KKR, oke. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan Dengan ini, jalan raya. rantai besi Om Boing, patahkan rantai. Oke, haleluya. Ada amin saudara. Ada Ada amin. amin, Cukur, saudara-saudara. ada lompat-lompat, ada pendeta yang Ronaldo main bola, ada yang Jangan datang dengan begitu, ular Om dengan Boy. pedang, pokoknya itu. Di depan, lanjut. Baik, saya dulu begitu. Oh benar ya, Sofi, engkau begitu dulu? Engkau Kan tidak pernah pelayan omong. KKR Romo. KKR, Oh, berarti si Sofi juga jangan bilang dulu anak- si kira berapa ya? Si Iya. kira Jangan berapa, bilang Om? mana tuh dulu yang kita dari lihat di Karombasan. Di pasar. Beda tim. Itu yang di Salah satu Sebentar, tim itu Patar. di- Di Manado itu, Patar. Di Manado itu, di pasar, mereka KKR di pasar. Siang hari bolong. Bawa alat band. Di pinggir jalan. Di Manado tapi itu, Paman- Patar. Paman Angel, berapa hari yang lalu saya nonton itu yang lagi di pasar, ya sepertinya di Manado tuh, karena bahasanya seperti sana, itu di pasar loh, berteriak-teriak di situ, di tengah-tengah panas lagi ada. Sound system. Mereka bawa sound system, bawa alat band di pasar mereka menyanyi. Di tengah jalan. Sampai banyak yang komplain itu karena bikin macet. Oh begitu. Tapi kalau saya di kampung tuh, tukang obat yang tukang sulap juga bawa itu, mereka punya alat ke pasar-pasar. Tanya saya di timur, tidak ada yang tukang sulap bawa ke sana, ke tikungan jalan di pasar-pasar teriak yang sama. Ya, sama begitu mereka. Dulu biasa di pasar-pasar Iya, di pasar sambil jual maksudnya tukang obat. sulap, main-main sulap di pasar. Oke, lanjut dulu. Ayat 7-nya. Hati-hati yang tukang doa di tikungan jalan tuh, dan hati-hati yang gunakan kata panjang lebar, ayat 7-nya. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Sofi, kamu pernah doa tele-tele tidak? Ada Romo? Bu Rosalia, pernah Apa tadi? doa tele-tele tidak? Doa tele-tele itu? Doa yang panjang lebar. Itu tanda orang tidak mengenal Allah. Syafaat, doa syafaat. Kalau Makanya doa kalau syafaat kamu kita mau kalau ikut berdoa- sama punya lama lagi. Nama. Terlalu lama. Tambah doa tikam lah, doa tusuk lah, doa cukur lah, doa apa lah, bingung saya nanti. Soalnya katanya Romo harus Kata Paulus dia bilang bagaikan burung beo. Burung beo. soalnya Itu katanya, sebab ini mereka ini berpikir bahwa makin panjang doanya, baca belum selesai. mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Tuhan Allah pasti stres mati, saya sudah mengerti juga kamu masih panjang lebar lagi. Iya Romo, tapi diajarin kan begini Romo, Tuhan kan mengetahui, tapi kamu harus bilang apa yang jadi permintaanmu. Makanya kalau misalnya doa itu harus disebutkan itu satu-satu begitu Romo. Oh begitu ya. Itu kalau doa makan, Pastor. Doa makan dari doa makan kampung kita masih segar lapar sampai lagi jadi nih kalau lain doa itu. makan ini. Hah? Kalau doa makan itu Sofi, saya kesian kau suami kalau mau doa tidur nih tidak habis-habis nih.
Mau tidur bagaimana? Memang ada Romo, kalau justru kalau suami istri dulu diwajibkan tiap malam itu harus ada mesbah keluarga. Nah itu berdoa untuk keluarga, terus orang-orang yang sakit, terus pokoknya semua yang apa sih Romo. Memang sebenarnya kalau dilihat itu baik, tapi Romo kadang kalau dia nggak mau dia langsung tidur. Ya, Tinggal aku sendiri. makanya setelah itu, oke, ayat berikutnya. Dan jika kamu berdoa, berdoalah seperti ini. Ini yang diperintahkan Yesus. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu Sudah tahu. mengetahui apa yang kamu perlukan. Sudah tahu. Sebelum Tanpa omong dia sudah tahu. Ya Romo, pendeta yang salah Romo, aku kan cuma ikut-ikut. Berarti nanti minta supaya jangan mati. Itu tahu mati bagaimana? Karena Papa sudah tahu kapan kau mati dan bagaimana kau mati. Tapi nih sepertinya Kak Sofi nggak baik juga kalau menyalahkan semuanya kepada Pak Pendeta. Kan Kak Iya, Sofi kasihan, juga kan? baca Alkitab. Kan Kak Sofi juga baca Alkitab, tapi kenapa tidak mengerti? Karena Ada otoritas kan justru atau dulu, tapi magisteriumnya ada di sana. penafsirannya lain, Ah. penafsirannya kan beda. Oke, karena itu ayat selanjutnya, dan ketika kamu berdoa, apa katamu? Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang Bapa dulu. kami yang di surga. Sofi, karena itu berdoalah Ya, Romo. demikian. Yesus mengajarkan kita berdoa, karena itu berdoalah demikian. Demikian. Artinya Yesus mengajarkan kita berdoa. Iya Romo. Jadi mau berdoa demikian ya, bukan demi doi ya. Demikian. Pertanyaan Sofi, berapa kali Saya kira demi Bu doi, Rosalia waktu masih di sana, berapa kali kalian mengucapkan doa Bapa kami? Kalau di Ibu Rosalia dulu mungkin. Bu Rosa. Berarti Sofi duluan kalau itu. Kalau di gerejanya kami sih ndak ada Romo, diganti sama yang lagu yang kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ndak ada lagi doa Bapa kami Romo. Di mana Yesus ajar itu? Kan di Alkitab. Lagu Tidak yang Lagu Yesus ajar dangdut nih, saya mau itu. tanya Yesus Dalam mimpinya pendeta, Yesus ajar Pater. Dalam mimpinya ibu pendeta itu. Romo ini asli Romo. Romo kalau nggak percaya kan ada teman yang sekarang ini lagi belajar tentang Katolik di kami. Nanti aku suruh rekam itu. Kalau tiap kali tutup ibadah lagunya cuma itu, nggak ada Bapa kami. Tapi Ya Yesus ampun, bilang, berarti sudah tidak berdoalah sesuai. demikian. Untuk sesat gitu. Sudah tidak Berdoalah sesuai lagi. demikian. Oke, berdoalah demikian. Lanjut. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Buatlah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu ayat 13 ya? Iya. Oke. Jangan baca kembali ayat itu, saya mau ke Yunani. Yang ayat 13 Romo. Nah, itu kan pertanyaan Om Boeing toh? Om Boeing. Oke. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Kalau menurut Yunani, Itu Protestan punya tuh. kalau menurut Yunani kan tidak, itu lai, sama-sama lai, jadi aman. Dia pakai lai. Metas al dentro, aisfero, metas, artinya memasukkan ke dalam. Oke? Jadi janganlah memasukkan kami dalam percobaan. Ini penting sekali. Jadi yang didoakan di Katolik bagaimana, Angel Boy?
Kan beda Romo. Selama ini dilafalkan itu percobaan Romo. Sementara dalam Alkitab itu pencobaan. N dan kata R kan beda pencobaan dan tuh. percobaan. Maksudnya begitu. Iya, iya, maksud saya itu Romo. Oh. Perbedaan antara pencobaan dan percobaan. Kita pencobaan sih Om Boing kalau Dia di pakai kata gerejanya. peirasmos. Peirasmos di dalam tentasion, tetapi saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia juga, oke? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Berarti pencobaan dan percobaan di Indonesia berbeda ya? Iya, karena percobaan itu kata benda. Pencobaan itu kata kerja. Percobaan tidak. Percobaan itu eksperimento. Percobaan itu untuk supaya ini percobaan laboratorium. Maksudnya begitu kan? Atau bagaimana? Iya, benar. Ya. Kalau masuk percobaan ya kalian masuk ke laboratorium. Jadi kamu harus masuk laboratorium dulu kalau begitu. Tapi Romo, setelah saya cek-cek semua doa Bapak kami Katolik semua pencobaan Romo. Tidak ada percobaan. Tidak ada percobaan. Ya, dia tentasion. Sebentar saya ke Indonesia dulu ya. Benar, ini Sistega, benar. Tapi selama ini kita doakan percobaan kan, pakai R kan, bukan pakai N. Selama ini Enggak sih gitu. Om Boing. Boy, Kalau Setelah di saya gerejanya lihat di dalam Alkitab, ternyata hurufnya N, bukan R. Gitu. ini Pencobaan ya, ini godaan di peserta sebuah ujian. Nah, Ada beberapa orang mungkin yang suka bilang percobaan, tapi secara general gereja Percobaan. itu pencobaan. karena kalau percobaan itu bagaimana ya? Itu laboratorium ya, percobaan ini untuk ini percobaan. Jadi kita coba-coba saja begitu toh. Sebenarnya Pastor kalau pakai bahasa Inggris temptation itu godaan, Pastor. Ya, godaan, makanya godaan, pencobaan. Godaan. Pencobaan. Pencobaan. Lebih kepada Iya, pencobaan. Karena seperti ini maksud ini kalau imbuhan itu kalau R percobaan dengan pencobaan itu maknanya berbeda. Contohnya persatuan dan penyatuan. Persatuan itu kata benda, sementara penyatuan itu kata kerja. Iya. Kata kerja. Jadi kita masuk ke Ya, dalam seperti itu, kata Romo. benda ya. Yang sebenarnya kita masuk dalam kata kerja. Sebenarnya kita harus jangan masuk dalam kata kerja. Ya, makanya kita harus masuk ke kata benda karena tentasion itu benda, kata benda, Iya. bukan kata kerja. Jadi janganlah masukkan Iya, kata ke benar. dalam tentasion, ke dalam Inggris atau dalam Spanyol tentasion. Bisa mengerti? Atau Tapi sepertinya pemandu ini masalahnya adalah pelafalan pribadi per pribadi. ujian. Oke. Dan janganlah masukkan kami ke dalam ujian, dan janganlah masukkan kami ke dalam godaan, dan janganlah masukkan kami dalam tentasion. Hah? Soalnya maksudnya kita di Papua tetap pakai pencobaan, jadi Pencobaan ya, pencobaan. Bukan Sepertinya percobaan. ini hanya Dan masalah masukkan kami- dan janganlah pelafalannya. masukkan kami ke dalam pencobaan. Bukan ke percobaan ya. Batega, bahasa Indonesia itu kalau ada imbuhan itu artinya berbeda Batega. Ini bukan hal sepele Batega. Iya, ini Tolong tapi ini kan dipahami begitu, masalah ya. bukan masalah dari ini apa pengajaran Katoliknya, tetapi dari cara pelafalan atau lidah dari setiap orang itu yang Benar karena Batega, kita benar bawa sekali. Indonesia- Tapi maksudnya supaya kita tegas di sini kan. Maksudnya begitu. Biar kita tidak keliru lagi kan akuratnya begitu. pencobaan, bukan percobaan. Takut jangan masukkan ke percobaan, kita masih coba-coba juga kalau gitu. Benar Romo, setuju Romo. Atau ganti lagi kepada lebih baik ke godaan, kepada ujian. Itu kan kata-kata aslinya, temptation, godaan, ujian. Orang diuji kan supaya jangan masuk gitu. Iya, terima kasih Romo. Paham Romo. Begitu. Oke teman-teman, 10 menit lagi ya. Selamat malam Pater dan semuanya. Kemana saja si John ini? Malam, Paman, ini Pak Dek John kan? Iya. Kenal suaranya saya.
Pater, boleh tanya nih Pater. Yo, apa kabar? Ini Pater, begini Pater. Eh, apa namanya? Ini bulan Rosario kan? Nah, ini terkait pertanyaan doa tadi itu, doa Bapak kami itu. Begini Pater, ini saat ini di misalnya di kuskupan ini, kuskupan sana, atau paroki sana, paroki sini itu dalam berdevosi kepada Bunda Maria itu ada sedikit yang menjadi pertanyaan saya. Begini, doa Rosario itu kan merenungkan peristiwa-peristiwa di dalam apa namanya itu yang kitab suci itu kan, ya merenungkan. Tapi begini, ada yang di dalamnya itu di setiap peristiwa, misalnya contohnya peristiwa gembira, ya kan? Setelah dia masuk ke peristiwa gembira pertama, setelah dia merenung, dia sebutkan ayat ini gini, terus dia bilang, untuk peristiwa pertama ini mari kita doakan ini. Nah, ini gimana ini, Pastor? Oke. Gitu. Yang benar tuh gimana sebenarnya gitu, Pastor? Sementara ada beberapa baru-baru ini aku lihat di apa namanya itu, di YouTube itu beredar tentang kesalahan berdoa tentang Rosario, bahwa dalam Rosario itu, dalam peristiwa itu tidak boleh diisi dengan wujud-wujud ataupun intensi. Kalaupun wujud dan intensi itu harus dari di awal sebelum Rosario atau di akhir sesudah Rosario gitu. Yang benar gimana sebenarnya, Pak? Gitu. Betul, yang ini apa namanya, tidak ada. Ingat bahwa kehidupan devosi itu bukan kehidupan liturgi baku ya. Ya. Itu harus dibedakan antara liturgi Ekaristi dengan kehidupan devosi. Ada satu pater. Oh ya, Kak Gregor, anak Ekuador sudah kembali ke Papua ini. Itu Pater Grecio itu misionaris SBD yang lama sekali di Ekuador dan sudah kembali ke Indonesia dan sekarang kerja di Papua ya, Kak. Oke, percobaan itu uji coba. Mantap. Pencobaan jauh lebih mengarah kepada godaan setara dengan tentasion dalam bahasa Spanyol. Ya, Kak, benar sekali ya. Karena itu nanti kita janganlah masukkan kami ke dalam percobaan. Jadi kita bilang kita ini masih uji coba. Kita harus masuk laboratorium ya, Kak. Kak, tolong ikuti Kak Guru itu. Ya tidak apa. Kalau Kak mau naik, ini di Papua jam berapa nih? Kesian kakak juga nih. Dia misionaris lama sekali ya. Di 1:30. Oh ya, gabungkan Kak. Sofi tolong jambak Kak Gregoris. Oke. Nanti biarlah saya punya kakak ini yang menjelaskan tentang devosi. Kak. Yo, terima kasih. Ini Aku jelaskan jam 12 kehidupan tapi devosi kami ini. baru selesai pertemuan dengan Bapak. Oke. Kak Ganteng jelaskan. Ini kakak Gregoris itu misionaris SPD lama sekali di Ecuador. Tidak, tadi pertanyaan Ibu kasih apa tadi tentang ini doa Percobaan apa dan- tadi ya? Tentang tidak tentang pencobaan dan percobaan itu saya sudah jawab tadi di SMS. Percobaan itu seperti yang Ade sudah jelaskan tadi, itu semacam coba-coba atau uji coba. Jadi terjemahan yang kita lebih baku menurut di terjemahan baru laboratorium, yang Kak, di sini itu coba. pencobaan yang itu dasar yang sama dengan terjemahan bahasa Spanyol tentasion, itu godaan, tentasion itu pencobaan. Oke, Kak. Yang kedua, Kak, pertanyaan kedua. Lalu yang kedua Yang tentang devosi itu persis kreatif. kami baru bicarakan di sini. Oke, Kak langsung ambil Itu soal saya tulis. devosi itu tidak terlalu seperti sakramen. Kalau sakramen itu dia lebih baku dalam arti tata aturan, sebagaimana kita ketahui. Kita itu gereja Katolik yang punya aturan, yang menjaga keutuhan, kesatuan dalam liturgi, dalam ajaran moral dan ajaran dogmatis tentang iman. Jadi kalau soal devosi itu lebih kepada itu variasi yang kadang-kadang untuk
menarik atau menambah semangat untuk kehadiran. Jadi sebenarnya intinya itu merenungkan misteri kehidupan Yesus yang dikaitkan selalu dengan Bunda Maria. Jadi sebenarnya intinya lalu ditambahkan dengan intensi segala macam itu varian. Jadi soal varian itu kalau dalam bahasa Spanyol disebut tentang rasa dan warna kita tidak bisa diskusi. Artinya tentang ini kolor dan sabor itu kalau dalam bahasa Spanyol itu kita tidak bisa diskusi. Jadi itu untuk menambah macam-macam bumbu lah. Jadi intinya itu sebenarnya merenungkan misteri Yesus dalam kaitan dengan ibunya Bunda Maria, dan itu sangat-sangat erat kaitan dengan bundanya karena Maria itu memang kadang-kadang kita dituduh sebagai ini mengilahkan atau mengalahkan Maria, tapi sebenarnya Maria punya peran penting karena Yesus juga, bukan Maria dalam dirinya sendiri. Dan itu seringkali disalah tafsir oleh saudara-saudara kita yang dari denominasi lain. Maria punya peran penting. Andaikan Maria tertutup, saya tidak tahu bahwa Tuhan punya kuasa untuk bisa menghadirkan putranya di dunia. Tapi kalau menghadirkan secara ajaib juga ini artinya menyelamatkan manusia tidak dari keutuhan sebagai natura atau kodrat manusiawi kita. Jadi dia harus menjadi manusia betul, menyatu dengan kodrat kita, melebur dalam kodrat kita sehingga kejatuhan kita, kelemahan kita dalam kodrat itu disatukan dalam keilahian. Makanya kita bisa angkat muka, kita bisa berharap bahwa ada surga, itu karena itu. Karena keilahian Yesus yang bercampur, yang berinkarnasi dalam bundanya memungkinkan kita itu. Oke, Sapuka Kapologat ini sudah Papua tidaklah Ekuador Jadi itu saja saya dengar tadi. Kebetulan saya juga sering ikuti channel, hanya saya tidak minta bergabung ada. Oke. Jadi terima kasih untuk kesempatan ini. Sapuka Dan banyak tayangan VTAD itu saya ikuti, dan memang harus kita dalam arti itu kita harus karena kita terlalu diam. Kalau kita Katolik orang Serang kita terlalu diam. Artinya orang bilang diam itu emas, tapi sebenarnya kita harus juga bersuara untuk membahasakan apa yang sebenarnya iman yang berdasar dari tradisi, bahwa kitab suci penting, tapi kitab suci tidak bisa menjadi kitab suci kalau tidak ada tradisi dan magisterium yang menetapkannya dalam kanon. Itu ilusi yang didengung-dengungkan dari saudara-saudara tetangga, itu tidak bisa diterima sebegitu saja. Apalagi Bunda Maria juga. Bukan kita bukan kita mengalahkan, kita tahu bahwa kita menghormati. Bukan dia itu juga, Maria itu bukan Allah juga. Jadi kadang-kadang tafsiran yang perlu kita memberi penghormatan lebih karena itu jasanya itu memberi keterbukaan untuk menerima atau membiarkan rahimnya ditinggali atau didatangi anak atau putra Allah untuk menjadi penyelamat kita. Itu saya tidak tahu, hamil di luar pernikahan saja orang sudah ribut, apalagi itu. Jadi konsekuensi Maria yang begitu terbuka yang kepada kehendak Allah itu model kemuritan kita. Jadi saya tidak bisa kita menyia-nyiakan atau anak yang berprestasi terus kita mencela atau mencaci maki ibunya. Itu tidak tahu perasaannya bagaimana. Saya bilang, saya kadang-kadang
Kadang-kadang saya bilang, engkau punya mama kau boleh ke dalam bahasa Spanyol itu disebut engkau boleh putiar, artinya engkau boleh caci maki atau kau anggap dia pelacur. Tapi jangan dengan mama saya, dalam arti ini Maria, jangan kau sentuh, jangan kau sentuh. Itu saja. Oke, Terima Pater, kasih. ini ada Pater Jeff dari Ekuador supaya dia bilang, wih macam castellano jangan puede hablar. Oke, Jeff, aku ngomong dulu sama kakak ini. Dia sedih Papua nih, Jeff. Ini selupa kita nih. Iya. Iya, ada Jeff kain. Aduh, ngeri sekali. Jeff ini Ternyata pembela iman ngeri dari salam. Ekuador. Tapi salam untuk semua di dalam grup. Saya sering ikut dan memang kita harus bersuara. Itu saya dukung 100% dengan saya masuk tadi karena saya dengar saya punya kafe aroma de mujer kah, aroma de hombre kah, saya tidak tahu ini tapi hanya namanya kafe. Colombiano kayak. Oh, kafe Colombiano. Saya pikir kafe con aroma de mujer macam telenovela itu. Oke, kafe itu kayak cambio por fe, tapi di Indonesianya kopi. Oh. Kopi itu kasih adalah oasis dari pengharapan dan iman. 100% mendukung Ade dan kita sejalan Ade. Kita SVD harus tampil. Itu bukan SVD saja. SMM tuh nanti Jeff tersinggung ya. SMM satu itu juga itu harus getol begitu sama. Dia getol kayak kalau bilang sentuh Maria itu dia panas itu. Dia tertawa terbahak-bahak sudah itu. Saya kayak saya rindu dengar suara ini kayak dari Papua. Dia pasti logat sudah Papua logatnya opa. Iya, sudah hilang kata Yano nih dengan asento kitenyo sudah saya hilang. tahu pace saja. Pace dan pace Jeff, pace kafe dan tidak tahu pace apa. Romo Grace tugas di mana kak? Papua di mana? Aduh, saya sudah ini dibujuk sebenarnya. Saya masih mati-matian di Ekuador, tapi kebutuhan di sini dan kami harus terbuka, bukan hanya karena kehendak diri, tapi itu keterbukaan terhadap roh yang disampaikan lewat pembesar yang mungkin melihat kebutuhan dan tenaga kami yang cocok. Makanya saya mengalah dalam arti itu. Pulang provinsi Ende. Saya pulang ke provinsi yang sebenarnya saya belum mau kembali dari Ekuador yang saya cintai juga. Ya. Wah, mantap. Benar, banyak orang yang ini. Ini ya. ada 2 orang Papua di sini, Andre dan Hendrik ini, Pak. Kayak. Oh ya, Papua mana ini, Andre? Saya di Nabire, Papua Tengah. Aduh, itu kita ini Papua Youth Day di situ kan? Siap. Hendrik di atas juga Papua. Mereka bertahan tuh. Mereka tuh kalau bulan Juli, tapi bertepatan itu kami dengan SVD Youth Day, jadi kami ke Manokwari, ke Bintuni, jadi rupanya saya tidak ikut. Oh siap Romo. Iya. Pingin mau ke saya Romo di Timika. OMK ke situ tapi antara dua jadi sama-sama penting. Saya tidak bisa bagi dua diri saya, jadi harus paling tidak satu ya. Kalau saya seperti San Martin de Porres ke San Pio, jadi Padre Pio, pasti saya bisa bagi dua aman-aman. Hanya saya masih manusia seperti ini Padre Jeff dan Padre Cafe ini. Kita diam-diam saja, kita kasih omong ini, kita mau omong apa lagi? Tidak, minta maaf saya salah. Senang kebetulan saya lihat masih on ya, makanya saya bergabung. Tapi Pater, ini sudah larut malam ini Pater. Aman. Sudah jam 1 ini. Aman. Saya baru pertemuan dengan bapak, apa istilah mereka kategorial di sini? Kelompok Bapak Katolik, KBK. Kelompok Bapak Katolik ya? Ini ada orang Papua juga. BKRI, ya deh. BKRI untuk ibu-ibu, lalu kami punya KBK, Kelompok Bapak Katolik. Jadi mereka ini barusan pertama singgah di biara kita punya SVD di Remu. Jadi saya undang tadi, mereka mau ajak saya ke rumah, tapi saya bilang tidak. Sekali-sekali kamu ke biara saya,
supaya kenal ke siapa kami. Akhirnya saya bujuk mereka bantuan untuk seminari tadi, mereka ini spontan tadi mau 10 ke berapa orang untuk sumbang untuk seminari. Saya bilang itu yang saya tunggu-tunggu. Oh ya, ada juga Periskat, Pria Sejati Katolik. Sekarang kayak punya itu namanya apa tadi? Bapak-bapak Katolik, BBK. Kelompok Bapak-bapak Katolik, KBK. KBK, Kelompok Bapak Katolik. Kalau WKI, ibu-ibu itu WKRI tetap. BKRI. Saya juga baru kenal ini KBK ini. Romo Gracie. Yo ibu. Aku Sebenarnya pikir saya OPK. Gregorius, tapi saya Gregorius, Romo Gregorius, tapi saya bikin gaya-gaya supaya ini ikut adik-adik muda itu kafe dengan Opa Jeff itu. Kami supaya nama gaya-gaya. dan mereka juga supaya saya jangan kalah tua Dan lah. kalah tua. Kayak 25 tahun tuh tahun ini. Sudah lewat, ada sudah 27 ini. Saya lupa ya benar. Ais itu masih terlalu muda itu. Itu masih terlalu muda itu. Sudah 56 ibu, jangan anggap begitu Itu nanti masih orang terlalu muda itu. cewek-cewek di grup ini sedang dengar nanti orang mulai ganggu-ganggu saya. Saya sudah tua ini ibu. Woi Kak, itu nama koteka tuh, kelompok orang tua Katolik. Maksudnya 27 tahun dalam imamat, Kak Tega. Oh iya betul Pak Hendra. Ini saya 27 tahun, 27 tahun dalam imamat, 27 tahun di Ekuador, dan belum sampai setahun di Sorong Papua tercinta. Saya harus Bagi saya Romo itu akan muda terus. Kenapa? Karena tidak ada anak. Kalau tidak ada anak kan tidak pernah jadi bapak kan? Tidak ada hubungan itu, Tega nih. Tega engkau nih. Oh sorry Ibu Tega. Kami tetap bapak, kami melahirkan anak-anak lewat air dan Roh Kudus lewat pembaptisan. Itu kami punya fungsi kebapaan di situ sebagai bapak rohani kami ibu. Bukan kami tetap muda. Justru ternyata tidak mau Romo-romo kita Kak Tega itu bebannya berat. Makanya naikkan tuh. Ini kelompok-kelompok di sini kalau ada Islam juga saya minta maaf, saya menegaskan satu-satunya dari sekian yang mendirikan agama atau menyebarkan agama itu hanya Yesus Kristus yang datang dari Allah dan tunjuk jalan kembali kepada Allah. Tidak ada nabi lain yang saya temukan dalam kitab suci, walaupun ini nilai-nilai yang ajarkan itu luhur, tapi hanya Tuhan Yesus. Yang bapak-bapak, ibu-ibu, yang saudara-saudari yang sedang dengar ini, jangan pernah khianati dan tinggalkan Yesus. Pegang kata sabdanya dalam kitab suci sebagaimana dikonfirmasi sebagai sola scriptura, tapi itu bukan itu iman Katolik. Bahwa sabdanya itu sungguh betul, itu harus kita pegang. Tapi jangan lupa tradisi, karena sebelum jadi kitab suci itu dijaga, diajarkan dan dirayakan dalam gereja. Dan banyak hal seperti Santo Yohanes bilang, kalau saya tulis semua ini tidak ada, ini seluruh dunia tidak akan muat. Jadi dia hanya menulis supaya apa? Supaya kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Dialah penyelamat yang hanya bisa buka jalan dari Bapa menjadi manusia dan satu dengan kita untuk tunjuk jalan kembali kepada Bapa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang mendengar ini, jangan khianati Yesus biarpun itu saya terlalu tegaskan di sini karena kami di sini juga banyak gereja Kristen denominasi lain. Jadi saya bilang jangan pernah tinggalkan Yesus yang adalah jalan kebenaran dan keselamatan, dan itu bukan semboyan kosong. Itu jaminan keselamatan kita. Jadi pegang. Jadi itu soal asimilasi untuk menjadi pegangan dalam diri kita bahwa itu iman kita. Kalau kita tidak pegang kuat, itu mudah sekali bilang cinta kayak apa. Engkau cinta tapi keselamatan kau pulang kembali tabrak tembok karena kau pindah, susah. Kau keselamatan kau pertaruhkan. Iman harus
tetap dasarnya Yesus Kristus yang buka jalan dari surga untuk jadi satu dengan kita dan tunjuk jalan kembali untuk bersatu dengan Bapa dalam keilahiannya, karena itu melalui dia kita disebut anak-anak hanya karena Yesus. Makanya saya terlalu tertarik dengan ini. Saya punya adik ganteng ini, walaupun saya lebih ganteng lah, sebenarnya saya lebih ganteng, tapi saya akui dia juga ganteng. Apalagi saya punya ada di ini di apa namanya Paisahe sana itu juga ganteng, tapi saya lebih ganteng lah. Opa JB, kayak ada yang tanya dari Lembata kah? Ada yang tanya. Apakah ini kumpulan orang-orang ganteng yang saling memuji? Tidak Ibu, kami hanya baku kelakar. Kami SPD sama-sama baku ganggu begini Bu, jadi minta maaf. Sorry. Jadi kami punya. Kalau orang ganteng itu memang saling memuji selalu begitu. Tidak ada yang perlu orang lain salah. puji kau tuh, tega. Kau puji sendiri itu tidak apa tuh. Ibu atau maaf ya, kita sabar ya. Ibu Tega atau Nona atau apa, maaf ke saya juga baru bergabung. Saya selama ini dengar ikut tapi dari luar saja. Tadi saya baru minta gabung. Dia malam ini Timor Leste Aduh, itu Timor Leste pasti Katolik toh. Tapi dia pacar ini calon pendeta Calon pendeta, jangan tinggalkan sakramen, tradisi dan kitab suci. Jangan pernah. Saya baru terima dua kepala majelis di sini dan saya yakinkan dan mereka pada Ibunda Gereja Katolik yang kudus, apostolik, dan apalagi Katolik, kudus, apostolik, kudus, dan Roma, apostolik, dan Roma benar. Saking semangat. Kita tidak Ibu. Oh ya, ini tunggu dulu nih. Bukan ada dua majelis nih kembali ke Katolik. Dua majelis saya yakinkan dan saya sudah terima dengan melalui perayaan Ekaristi. Dan saya itu saya menegaskan kembali kepada mereka, kamu itu bukan saya menyepelekan, bukan menganggap remeh. Saya menghargai kebebasan untuk memilih. Tapi kadang-kadang itu mereka lahir dalam lingkungan itu. Dan dipengaruhi dengan ajaran yang sudah diturun-temurunkan. Dan itu kekeliruan sejarah atau pemahaman tentang kekatolikan. Mereka hanya itu semacam warisan, tidak belajar lebih, tambah-tambah atau kurang, dan akhirnya jadi. Jadi kalau kita ini teguh dalam iman dan mengajar bahwa kitab suci itu memang sumber utama, siapa yang bilang tidak. Tetapi sakramen juga penting karena Tuhan itu kalau dia menyelamatkan kita langsung, kenapa dia suruh anaknya jadi manusia menderita, lalu menderita yang paling keji lagi, yang paling dibunuh lagi, disalibkan hina lagi. Buat apa kalau disalibkan? Itu paling hina. Itu penderitaan yang paling hina, itu penyaliban dalam masa pemerintahan Romawi itu paling hina. Tapi itu dia rela kirimkan anak-anaknya. Dua majelis Opa, kita nih belum apa-apa nih sudah dua majelis nih Opa. Saya dua, tadi saya ketemu lagi. Saya ketemu lalu dia sedang merokok. Saya sudah dua, satu pendeta, satu rekomendasi. Berarti saya ketemu dia tadi. Ketemu dia tadi ini. Oh maaf karena saya punya adik-adik Ibu, bapak-bapak minta maaf karena ini kami tiga, kami semua ini satu yang adik-adik yang paling kakak sudah. Biar dia opa tapi dia itu adik-adik masih kemarin itu. Jadi saya dia pun tertawa, ini khas betul dari Ekuador, ini bikin saya rindu Ekuador saja. Kayak nanti libur jauh stasi jauh, stasi paling jauh nanti Ekuador tuh gitu. Apalagi Ekuador 3 bulan pakai paspor saja bisa Indonesia. Saya masih mau kembali ke situ, harap saya bisa bereskan untuk bentuk tim ini kerasulan kitab suci sini supaya saya pulang Saya masih cinta, saya punya Ekuador lah. Kayak terjemahkan ini Kartija dulu, Teresa Kartija itu ke Indonesia Kartija ini apa ya? Yang buku panduan kursus kitab suci SPD kita punya yang 13 buku itu. Yang kecil-kecil itu.
Oh, Kitab suci. Seri itu kagak ya? Saya Seri itu, buklet, seri yang warna merah. buklet. Kalau di sini sering dipakai istilahnya buklet atau brosur. Brosur. Buklet, tapi lebih banyak Karti jadi kayak sudah lupa ini. Rusak ya. Itu tayer, kalau di situ tayer itu di sini sepertinya lebih tepat itu buklet panduan untuk dan saya sedang mulai di sini tapi masih terbatas karena saya memang diminta pulang karena itu. Hanya saya belum apa, jadi saya baru mulai di kelompok awam SVD yang awam tapi menghidupi spiritualitas dan karisma dan juga semangat misi SVD. Tidak perlu menjadi imam. Kakak Gregorius juga pernah jadi ketua panitia pemilihan umum di Ekuador, Indonesia punya. Oh iya, dan itu kami bikin orang ini bapak duta, ibu duta yang buta dengan kita punya agama Katolik itu mereka kenal, mereka pikir kami hanya tahu misa, padahal di sana ada kami tangani orang mabuk, orang yang ini drogadikto ini apa ada ya? Pecandu obat bius, kami pelayani itu secara psikologis, ini secara klinis yang melalui dokter, dan itu ya rumah-rumah kami punya itu, lalu melayani orang yang ini. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak duta ini muncul di paroki-paroki kami, baru mereka kaget, padahalnya Roma juga begini. Sebenarnya iya, kami pelayanan kemanusiaan dan pembentukan akhlak, bukan hanya ajar orang kiblat ke sini, kiblat ke sana, bukan. Itu juga penting, tapi itu harus diterjemahkan dalam hidup. Jadi iman itu, sekali lagi orang bilang iman, tapi iman membabi buta tanpa otak yang ini lalu diterjemahkan dalam kasih persaudaraan, tindakan konkret itu. Iman yang macam gong atau gendang atau tidak tahu lonceng ke apa yang bunyi itu. Tapi saya bagus macam kalau waktu masih ketua PPLN tuh, panitia pemilihan umum tuh yang sebuah negara loh, tapi walaupun orang Indonesia, saya tingkatan tinggi. Kami waktu itu 68 pemilih saja, makanya kami juara 3 juga. Saya dalam hati saya bilang, kami hanya 63, jadi koordinasi aman, kamu yang ratusan jadi kepala pusing. Tapi syukur mereka pilih kami juara 3 lah. Terima kasih banyak sudah. Minta maaf Kak, saya omong banyak karena saya baru bertemu, saya punya 2 adik ini, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Karena dalam Kristus hanya kita bisa merasa bersaudara begini. Jadi saya omong karena perasaan yang sama itu ke dalam iman yang satu dan sama. Ini saya merasa bapak atau ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Oh, Atan tulis iya ketua KPU, tapi di luar negeri namanya PPLN, ketua panitia pemilihan umum luar negeri. Itu tingkatan negara dan dia harus membawahi negara rangkapan. Jadi orang komentar banyak saya tidak baca, baru lihatin jangan sama mereka caci maki saya lagi Kak. Sonde, mereka tanya kakak orang mana, orang Lambata. Lalu mereka tanya, karena saya dengar bilang ketua pemilihan umum di Ekuador. Jadi mereka bilang, oh setingkat KPU ya, dia punya jajaran tingkatan KPU. Oke, penting sekali. KPU Ekuador. Romo Gregory. Salam untuk di apa? Ada punya nama tempat juga pindah dari Pasake ke situ itu nama dia apa sudah di tempatnya Anang dulu, saya sudah pindah lagi Kak. Saya sudah pindah lagi dari Oriente itu, dari Sukumbio sekarang di pantai dia. Sekarang di pantai di Porto Bolivar, sekarang di Guabo lagi, dekat pantai. Guabo tetangga dengan Pasake, mantap Ades. Pokoknya jaga agama, jaga gereja itu saja, dan jaga negara itu saja. Kami kemarin latihan dengan LP, kemarin saya latihan core, kami hari Minggu ini Sabtu saya nyanyi dengan LP di gereja. Pokoknya Indonesia itu orang bilang orang Papua LP, di sini pemain musik hebat itu LP itu. Orang Papua sini bilang gacor. Gacor.
Satu kami dua nyanyi, LP yang main musik saya yang nyanyi nanti hari LP hebat begitu tuh, LP itu pemain musik itu. Di sini masih sangat dikenang sebagai frater yang mengubah menciptakan beberapa lagu, dan juga karena ini pastoral musiknya itu berkesan juga. Sangat dikenang. Saya tidak tahu sebagai tentang Opa Jeff, Pater Jeff tuh di Kalimantan tuh frater yang usir setan Wih, frater saja setan terbirit-birit baru sudah imam, ini apalagi Frater top di Kalimantan Barat. Ada kafe. Ini frater saya setan sudah ini lengkung, ini rabo entre piernas, ini apalagi. Kalau begitu sudah tingkatan Lucifer sekarang nih Itu Lucifer pasti ini ekor sudah terbakar, hangus semua tuh. Lucifer yang hidup dengar pengajaran kita anunya. Tidak, saya senang lihat bergabung kemarin dengan satu teman dari Ekuador juga yang tentang apologet juga. Saya bukan ini fanatik, bukan kita fanatik, tapi sudah saatnya kita bersuara. Kita terlalu diam, terlalu lama diam dan pakai hukum kasih dan orang pikir kita ini bodoh atau tidak studi atau tidak belajar, tapi sebenarnya itu ini makanya saya lihat ada kafe yang sudah dengar banyak, lalu memang ada beberapa, tapi juga saya masih koreksi. Ada satu yang dari Lutheran yang muda masih, tapi ada 1-2 yang masih harus dikoreksi. Juga Pak Bambang Nursena juga sangat saya mendukung, tapi walaupun ada 1-2 hal yang dia omong kita secara dari Katolik. Iya, dia kan ortodoks tidak deh, dia dari Maronit, dari Syria. Maronit. Okay. Dan sebenarnya Maronit itu dia mengakui Paus sebenarnya. Dia itu gereja Maronit, dia mengakui suksesi apostolik dari Paus itu. Hanya dia rupanya terlalu toleran atau apa, jadi sepertinya. Tapi sebenarnya ajarannya pokok-pokok yang dia bahas itu sebenarnya sejalan dengan kita. Hanya itu ada 1-2 poin, bukan seluruh. 1-2 poin yang saya ikuti itu masih kita perlu clearkan kembali. Saya kira pernah ditanggapi Romo Patris Allegro yang juga banyak kritik di sini, tapi saya selalu inbox kasih dia. Romo, saya di belakang juga, saya dari Amerika Latin, saya perkenalkan diri, dan justru itu kita terlalu banyak diam, dan saatnya dan syukur kamu sudah bersuara, jadi kita dukung, saya dukung. Iya kalau Leong Yehuda sudah terlalu tidur, kalau terlalu ganggu kan dia sudah bangun Itu tadi ada. Jadi singa yang tidur terlalu lama. Entonces prepárese. Jadi istilah bahasa Spanyol itu. Istilah bahasa Spanyol sebenarnya begini, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dari ketulusan hati yang terkasih ini dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang dengar saya baru muncul dan omong banyak ini karena saya senang. Ya punya tugas saya sudah terlalu lama, kami 2 JF terlalu omong terlalu banyak. Sekarang karena bertemu dengan 2 adikku yang kami sama-sama dari Amerika Latin dan berhadapan dengan realita yang ini sama seperti di Indonesia. Itu ada satu pastor juga dari Venezuela, ini Luis Toro. Oke, supaya teman-teman tahu kelemahan saya juga getol dalam homili ke apa. Ini besok kami tutup bulan Maria, pasti saya omong tentang Maria dan seperti yang itu sebenarnya kedudukan Maria, dan tidak perlu malu, kita tidak anggap Maria sebagai Tuhan. Dia karena itu siapa yang bisa dipilih untuk jadi rahim ini, dia punya anak yang adalah anak Allah ini. Hanya Maria. Kalian di Indonesia itu serangan masih di TikTok apa semua. Kalau di Amerika Latin kami berhadapan langsung nih muka-muka ini.
Iya deh, saya tahu karena saya ini mereka datang sampai di pastoran, saya terima dengan baik. Baru waktu itu segar-segar dengan bahasa Ibrani dan Yunani. Saya turun itu, saya tidak bawa buku terjemahan Spanyol itu. Saya bawa buku teks yang Ibrani dan Yunani. Jadi waktu itu diserang dengan apa dari kitab Yesaya tentang ini apa ya? Saya tidak ingat baik, tapi dari kitab Yesaya berapa tentang kelahiran keperawanan Maria itu. Bab 6 kan. Yesaya 7:14 kayak. Oh ya 7. Ya saya pikir di bab 6 tapi saya ini ya persis itu dia serang. Saya bilang mana? Saya bilang baca di sini. Kan buta mereka. Saya bilang buta, jadi saya bilang baca karena perjanjian lama sampai 7 saya buka kan tidak ada terjemahan di situ teks asli di bahasa Ibrani kan ini kitabnya kan saya bawa itu saya punya teks dari Italia. Saya buka, baca ibu kita terjemahkan di sini. Waktu itu mereka dua orang, satu bapak yang rupanya ini calon sambut maru masih jadi dia diam-diam saja. Yang satu aja lebih cerewet yang omong. Saya bilang, ibu omong itu, engkau datang tadi omong dengan saya lalu engkau omong ini memang saya tidak ada mulut. Sekarang ibu diam saya omong. Dia masih omong. Saya bilang, engkau mau omong atau saya usir usir kau dengan secara tidak hormat. Tadi kau buka dialog. Dialog itu artinya saling mendengar, saling mendengar juga, bukan hanya engkau datang cuci saya punya otak. Kau cuci kan ini babi di kandang itu boleh. Dengan saya jangan kau cuci apapun. Kita omong. Nah, akhirnya saya buka kitab suci. Saya buka persis teks. Ibu baca ini. Dia masih dengan buku Mormon. Saya bilang, Nenek boyang kau punya Mormon itu muncul tahun berapa? Ini saya punya kitab ini muncul. Ini tulisan terakhir itu. Ini Injil Wahyu itu 100. Tutup ini kanon. Kau jangan tambah-tambah dan Mormon 1100 itu karangan ini orang mimpi saya bilang mimpi basah tapi saya sesuai saya koreksi. Saya bilang mimpi buruk. Daripada saya omong ini agak kasar yang menyalahi juga ini kasih persaudaraan, jadi saya bilang kau mimpi buruk apa ini dukung kau jepit ini yang pergi itu Mormon ya kayak. Ini tidak ada testigo de Jehovah, tapi saya kadang-kadang saya bilang testikulo, tapi saya tidak gabung dengan Yehova karena saya hormat Yehova. Saya gabung dengan barang lain. Saya tidak mau terjemahkan. Jangan. Biar kita tiga yang baca ya, kita tidak tertawa sih. Tapi yang apa yang bisa buka ini? Jangan. Tidak memang. Tidak, tema menarik yang persis kita semua sama deh, bukan hanya kamu, kita semua, saya juga, saya dengar, saya memang ikut ini secara ini, tapi tadi saya minta gabung karena itu, saya ini persis pertanyaan tadi tentang ini apa tadi, itu devosi ya, devosi tadi, persis devosi itu soal devosi itu variannya banyak, jadi itu untuk supaya jangan bosan dan apa itu, tapi intinya itu kita berdoa dengan Maria. Kenapa kita berdoa kepada Maria? Model kemuridan sejati dari keterbukaan, buka rahim untuk anaknya. Anak Allah untuk ini berinkarnasi dalam dirinya itu. Jadi dia itu model kemuridan kita. Tidak bisa, itu yang keterbukaan kita kepada sabda itu karena Maria itu dia tunjuk teladan pertama, dia buka dirinya. Dia Bapak Ibu tahu kan, hamil di luar perkawinan itu Maria itu konsekuensinya itu dirajam mati. Yosef kalau itu dia mau deklarasi dia buka mulut, kalau Yosef buka mulut bahaya sekali Maria. Buka mulut karena itu hamil di luar itu Maria itu harus mati, sudah mati dirajam. Berarti Yesus mungkin tidak lahir karena sudah dirajam Maria dalam keadaan hamil. Jadi yang ini yang Protestan tidak lihat itu Yosef dan itu konsekuensinya itu Maria begitu tahu bahwa di kehamilan di luar pernikahan saja dia terima, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu.
Itu model kemuritan kita untuk sepanjang masa, sepanjang hidup gereja. Itu hanya Maria yang model. Jadi kita menghormati karena itu keterbukaan pertama kepada sabdanya itu. Keterbukaan. Dia menjadi murid pertama Yesus. Jadi Maria bukan penting karena dalam dirinya sendiri. Tidak. Keterbukaan kepada itu kehendak Allah yang mau supaya anaknya jadi manusia. Itu lahir dari rahimnya seorang ibu yang namanya Maria. Jadi itu kita tidak menyembah Maria karena Allah, tidak sama sekali. Siapa yang Bapak Ibu semua tahu, kita tidak menyembah Maria itu karena Allah, tidak. Maria itu keunggulan Maria itu keterbukaan, dan itu model kemuritan sejati karena keterbukaan. Kita menjadi murid Yesus karena kita terbuka pada sabda yang membuat sabda itu hidup, tinggal, atau kita kandung itu sabda sehingga menjelma dalam buah-buah yang diharapkan. Itu kalau tidak ada buah juga sama. Iman tanpa perbuatan itu tong kosong, gong lonceng gereja yang bunyi besar-besar semua itu tidak mungkin. Iman tanpa perbuatan itu slogan omong kosong itu. Sola fide, sola scriptura itu. Jepit kita punya kitab suci, diketiak sampai bau ketik semua, tapi kritik lagi bilang kita ini. Buanglah kitab suci toh. Buang kitab suci. Kitab suci itu siapa yang kanonisasi? Siapa yang mensahkan bahwa itu buku yang resmi, ini yang benar, ini yang sesuai dengan ajaran para rasul? Hanya gereja Katolik. Jangan tambah-tambah yang embel-embel yang itu 1517 kah 12 kah itu 1500 tahun sebelum baru kamu kagak itu baru kau bilang kamu sempurna. Sempurna dari mana? Kamu jepitkan kitab suci Katolik. Tidak ada kitab suci dari itu. Kamu tambah kurang baru bilang. Romo Gregory, ada yang bilang begini nih Romo. Iya. Emangnya kalian Katolik itu kalian memang pikir kalian yang berkuasa tak? Tanpa kalian pun Roh Kudus pasti akan mengumpulkan kitab-kitab itu. Tanpa kalian pun Roh Kudus pasti menjalankan, kan itu kan karya Tuhan gitu. Iya, bilang saja kalau begitu batalkan ini pengakuan imanmu itu Yesus adalah Tuhan yang kamu puji, haleluya dan amin, haleluya segala macam teriak. Itu karya Roh Kudus loh. Batalkan Yesus itu Mesias dan Putra Allah. Batalkan karena itu karya Roh Kudus. Bagaimana kamu tidak tahu dia ini karya Roh Kudus? Itu tebang pilih itu sebenarnya itu kalau kita studi baik-baik yang apologet yang bukan membenci mereka juga. Itu saya kebanyakan kalau kita di Indonesia, realita Indonesia itu banyak yang lahir dari keluarga yang sudah itu. Ya. Jadi kita memahami dalam arti itu. Jadi kita clearkan. Saya di Ekuador yang dengan itu ibadat ekumenis juga saya ikut beberapa kali. Saya bilang kita ini hanya omong di atas mulut, tapi kamu punya pastor yang kamu tidak didik baik, hanya pergi cuci otak, tetap omong buruk tentang kekristenan. Sebenarnya kamu itu harus kembali kepada ibunda gereja yang kudus, apostolik dan satu kudus apostolik dan itu Satu Kudus Apostolik dan Katolik. Katolik. Jangan lupa Katolik, Kakak. Itu saja, itu Katolik dan Apostolik itu sudah mengakui kebenaran dalam Kamu kasih panas bilang Roma. Panas. Tidak, memang mereka bilang gereja sebut am itu itu ambil dari mana nenek moyang mereka punya makan hari. kayak makan Itu am yang kita dulu kita kecil mama bilang anak sodor bubur itu am. Apa itu terjemahan kamu punya dari mana? Ada yang bilang bubur kayak.
Itu tadi saya bilang itu kau kembali ke bukan babi, sorry maaf, baby. Baby. Ke bebe. Supaya ini kau punya mama ini kasih kau makan bubur supaya lagi. Atau garuk-garuk pisang masak itu supaya lagi. Dari sejarah yang jaga tradisi, jaga gereja, tetapkan kanon kitab suci itu gereja satu awal itu kamu di mana 1512 baru muncul, baru bilang kamu ini jadi pahlawan untuk ini iman Kristen yang sejati. Kamu mimpi baik dari mana? Agus ini Luther itu ini konkubinat itu kamu tahu kan Bapak Ibu, konkubinat dia berapa istri, tarik seret istri untuk jadi suster jadi istri jadi pastor, itu kamu bayangkan jijiknya begitu loh. Tapi ini seperti lebih tua dari Tuhan Yesus yang mengajarkan pegang sabda Allah, lalu ini doktrin pegang lebih banyak Luther. Ini tidak kopi Bu. Dia bilang begini, pecca fortiter crede fortium, berdosalah sepuas tenagamu, percayalah sebuah tenagamu. Dia bilang begini, bercabulah 1000 kali sehari, dengan percaya kamu sudah diampuni. Bagaimana? Kamu sudah diampuni. Itu tadi. Kolong. Bisa bercabur 1000 kali sehari kayak dengan percaya sudah selesai. Kolong. Ada Jeff, kolong sudah bocor baru ini Tuhan Allah sembuhkan engkau, kau bikin suka kau punya baru. Itu bocor sembarang tuh kalau bilangnya. Kita pancing kayak ini bahaya, kita pancing kayak ini. Tidak, kita sejalan harus saatnya saya di Papua juga itu tadi saya dua ketua majelis GKI ada. Ketua majelis. Opa Jeff, belum sampai 1 tahun sudah 2 ketua majelis. Itu baru ini. Baru belum sampai 1 tahun. Dan itu baru mereka mengerti. Saya bilang engkau ini sekarang kita dialog, namanya dialog kan. Jadi kau dengar, jangan kau hanya omong dari kau punya, dengar saya juga. Jadi saya salah. Kalau dia omong banyak, saya bilang oke, kau sudah jelaskan sekarang dari pihak sekarang kau dengar, jangan menyela. Kalau kau menyela, kau makan sepunya pelungku. Karena tadi saya dengarkan, saya sudah dengarkan kau. Sekarang namanya dialek itu dengar sampai tuntas. Jangan dengar supaya dengar dengan itu sudah kau siap standby di situ. Dengar untuk kau pahami dulu, saya bilang. Dengar untuk pahami dari ini posisi ajaran doktrin yang kami anut, dari ini warisan para rasul yang dijaga sampai sekarang. Kami tidak karang-karang. Juga Roh Kudus bekerja di atas kami, bukan kamu hanya Roh Kudus, tapi Roh Kudus kerja di atas kamu juga. Saya juga masih ragu karena Roh Kudus kalau yang satu tentu ajaran yang satu dan sama. Kamu ini sudah ini 40 ke 70 ribu. 60 ribu. 80 sudah. Iya itu tadi. Saya antara itu 40 atau 60, tapi saya baca terakhir itu sudah 70 ribu denominasi. 70 ribu denominasi. Lalu masing-masing sudah anggap kritik ini magisterium sebagai otoritas tertinggi untuk jaga. Lalu kebenaran para pendeta yang dia anggap diri paus, kamu percaya? Gobloknya kita di situ, saya bilang goblok sekali. Kita kritik magisterium yang menjaga keutuhan ajaran moral dan iman. Yang satu di sini anggap diri sebagai paus, kita tidak kritik. Yang satu lagi, ini kardinal yang otak itu ke sekolah, bukan hanya ini Senin Kamis, ini sekolah ini kami ini diuji, bukan mau sombong, tapi artinya sekolah yang sungguh-sungguh. Dasar juga harus filsafat. Teologi saja itu masih kurang. Teologi itu kita hanya nanti bahasanya hanya kudus, harus rasio, harus otak sejalan. Jadi filsafat itu penting, sehingga itu pemahaman beriman kepada Yesus juga sejalan. Itu kalau kita baca bagus-bagus Thomas Aquinas yang iman yang berakar dalam itu sejalan sekali, sejalan. Itu kita tidak perlu ragu lagi. Agustinus kemudian lalu
ini kalau mereka begitu bodoh, yang dokter, yang ajar bapak-bapak gereja, beri hidup untuk iman yang mereka pertaruhkan yang tentang Trinitas yang satu sampai ini saya lupa nama ya, yang dia omong yang ini Kaiser Roma yang ini bujuk dia supaya ini yang umur 80 lebih, dia bilang saya sudah mati, saya sudah sampai 80, yang saya akui yang ini yang benar, lalu hanya karena engkau ancam saya ini bilang ini Allah itu Tritunggal, itu mustahil, dan dia mati dipenggal dalam di hadapan itu bukan pengakuan iman, ini apa nama kaleng-kalengan lah. Jadi Ya Kak, saya mau tanya juga mereka juga. Berapa pendeta yang mati di dalam Colosseum Romanum yang dibunuh karena iman, dan berapa martir mereka punya? Yang karena mereka kita sampai sekarang ada nih. ini tanya ini tahun 300-an sampai berapa ratus ini kita mau tanya begitu, mereka ini muncul 1512 ini Yang aneh. pembunuhan Neron tahun 64 selanjutnya. Pembunuhan Domitianus kepada orang Kristen tahun 90-an. Orang Kristen mana yang dibunuh nih? Itu ini mereka punya pendiri masih susun, dia punya ini 95 ini apa nama Tesis. 95 tesis untuk gantung di manakah di gereja di Papua sini kan? Tidak, saya tahu ada mungkin mau gantung di Baru tanggal 31 Oktober kayak mau gantung di Jambi kah, di Sorong sini kah, di Jayapura kah, saya tidak tahu. Dia sedang baru sedang pikir juga, dia belum ada mau pikir bagaimana itu. Tapi Pater, saya pikir gantung di leher untuk bawa jalan-jalan keliling. Itu lebih cocok itu, tapi dia belum lahir, jadi mungkin gantung di leher juga, dia masih dalam rahimnya ibu, atau di angan-angan ibunya masih ada, ibu dan ayahnya yang masih rencana mau nikah ke apakah. Tapi ibu dan bapaknya belum ada juga kayak tahun itu. Itu sudah, kita mau ngomong juga. Tapi kan menurut Calvin kan itu kan sudah direncanakan sama Tuhan semua, sudah ditakdirkan semua dari awal. Jadi sebelum penciptaan sepertinya sudah dituliskan semua sama Tuhan, itu sudah bilang oh tahun dia lahir tahun sekian sekian, nanti umur sekian dia bakal buat sekian, nanti gantung ini tahun sekian dia gantung sekian sekian gitu. Itu predestinasi ajaran, kalau teknis bahasa teknisnya predestinasi Ibu Tega, atau maaf kalau saya salah panggil ya kalau ibu, karena sebenarnya ya, ibu masih itu nona kayak masih nona. Ya, tapi ibu itu saya ini orang saya waktu di Ekuador mereka saya panggil ibu itu bukan karena sudah nikah, itu respect. Ibu itu karena respect, karena kita kalau tradisi Indonesia menuakan orang itu hormat. Kalau di Amerika Latin kita menuakan orang itu nanti mereka caci maki kita. Kita harus memudahkan orang. Kita panggil signora, artinya atau ibu. Donya Itu penghinaan. Jadi kita hanya senyorita, itu harus nona. Kita memudahkan orang itu sudah 60 tahun senyorita. Iya. Saya ingat baik itu karena saya punya profesor bahasa Spanyol itu seorang ibu yang sudah ini pegang tongkat yang 80 dengan rasa kehormatan dari baru lepas dari Indonesia, kami panggil dia Abuelita dengan sangat hormat. Itu ini diminutif yang ita itu tambahan yang bilang untuk nenek oma atau nenek nenek terkasih yang tersayang, sudah begitu. Dia hampir belah kami punya kepala yang sudah pastor ini dengan tongkat yang dia punya, karena dia rasa dihina karena kami panggil Abuelita, karena dia bilang saya ini tidak pernah menikah. Saya bilang aduh, kami dalam hati akhirnya dia perbaiki, kami harus panggil dia nona. Saya bilang aduh nona, ini kok sudah gigi sudah ompong baru nona lagi. Ini kami panggil dia nona, tapi dalam hati itu ketawa meledak. Kami dua bakolok di dalam di lift kalau atau keluar dari dia punya kelas. Jadi itu pengakuan tidak jadi Ibu Tega itu bukan karena itu panggilan
menurut tradisi budaya kita itu karena menuakan itu bentuk penghargaan tertinggi. Jadi minta maaf ya, panggilan seperti itu bukan hanya bukan karena ibu begini itu hormat yang paling tinggi secara adat istiadat kita, tradisi Indonesia. Apalagi saya sudah kembali ini makin berakar ini. Kita omong apa terakhir tadi, sudah sambung dengan ibu dan nona tadi, jadi akhirnya Kita lupa tema. Oh, teman-teman ada pertanyaan, silakan. Itu sudah kita. Tapi tidak apa, soalnya dari pengalaman itu akhirnya apa? Banyak-banyak cowok-cowok paman-paman saya yang di bawah sini kalau ketemu dengan orang-orang dari luar, terutama dari Ekuador, mereka pasti akan ini mau panggil ibu atau mau panggil oma atau apa, langsung mereka ingat, oh Romo Gregoris pernah bilang kalau panggil senyorita itu lebih baik daripada nanti panggil bilang nyonya. Tapi saya potong, hanya itu tetap kalau sudah tradisi itu nanti macam Tuhan Yesus itu, jadi biar dia omong benar juga kaum Farisi tetap persalahkan. Jadi kalau sudah jadi tradisi itu susah ibu. Jadi kita hanya istilahnya berdamai dengan budaya yang selagi bisa disesuaikan, yang masih tradisi yang tidak menyentuh, yang menyenggol iman yang atau nilai-nilai yang mendasar. Oh sudahlah, kita panggil dia biar dia kasih dia senang sedikit. Juga bayi hidung kembang, kita bilang hidung mancung karena kita di sini ini hidung kempes ke dalam, mancung ke dalam. Kalau di sana sudah mancung, jadi tidak perlu kita bilang hidung kembang. Tapi memang kagum dengan gereja Katolik, karena gereja Katolik itu selalu menjunjung tinggi tradisi. Di mana gereja Katolik kita berhenti tema itu dulu. Oke, Sophie, mungkin ada pertanyaan? Manfaat untuk kakak Gregoris ada di sini dengan Opa nih. Kita buka kemungkinan, saya omong juga karena saya semangat sekali karena kebetulan ketemu juga dengan Bapak Ibu, sudah 116 bergabung saya lihat ini. Tadi itu 104, sudah tambah 12 orang ini. Gregoris, ada pertanyaan. Kenapa di gereja Katolik harus ada perantara? Kenapa tidak langsung kepada Yesus, tidak langsung kepada Bapa, tapi ada perantara? Itu kutipan saya. Nanti ini Adek Cafe bantu saya dengan ayat, karena saya punya lemah itu hafal ayat ibu. Iya, saya ini bantu, tapi kau jelaskan dulu. Saya sudah 56 tahun. Saya tidak tahu di Tesalonika atau 1 Korintus. 1 Timoteus kan. Yang itu tentang mereka yang sudah mendahului, yang berlutut di hadapan Allah. Jadi itu di Wahyu kan? Iya, di Wahyu sebenarnya, iya. Tapi sebelum masuk ke sana, mereka mati-matian ayat mereka punya tuh di 1 Tesalonika 2 ayat 5. Bantu dulu. Nah itu tadi saya bilang, itu yang kutipan mereka biasa pakai kan itu. Hanya itu mereka pakai ayat itu, tapi tidak mau lihat ayat yang lain kayak. Nah, di dalam ayat yang sama, bab yang sama ada dijelaskan intersesinya, tapi mereka tidak mau baca. Mereka mati-matian satu-satunya pengantara di hadapan. Lalu mereka ada itu kutipan itu, ada mereka berdoa di hadapan. Itu saya ini nanti adik saya yang ganteng ini, walaupun saya lebih dia hafal, dia lebih ini hafal. Saya lemahnya tidak bisa hafal. Saya tahu isinya tapi hafal ayat ini yang saya lemah di situ. Jadi itu mereka bersujud dan berdoa. Jadi berdoa. Artinya walaupun Yesus itu satu-satunya, tidak ada yang ini, tidak ada yang ini menengahi atau perantara tadi ini kita dengan Allah. Tapi mereka itu gereja juga yang soal ini juga pemahaman kita itu sudah beda. Pertama, sebelum melanjutkan tadi, pemahaman kita persekutuan gereja yang kudus ini, kita yang hidup dengan yang mati itu masih tetap satu tubuh. Yang Protestan dengan denominasi itu yang mati dan habis, hanya mereka yang hidup yang bentuk gereja. Itu yang pertama perbedaan. Jadi kalau kita omong soal ini juga, itu kita yang
merasa persekutuan para kudus yang kita dalam kredo kan, persekutuan, karena gereja itu persekutuan itu, mereka yang teladan yang sudah hidup mendoakan kita, mereka yang masih sisa yang mungkin menderita karena itu kerapuan manusia, kita juga dukung dari, karena kemurahan dan kebaikan ini, belas kasih Allah itu juga ini sangat besar. Tapi karena kita sebagai satu persekutuan, kita saling mendoakan, dan mereka juga, sehingga dari sana kutipan-kutipan itu tadi ada sebenarnya, itu sangat jelas. Artinya mereka berpatok dari tadi 1 Tesalonika, Ibu. Itu patokan itu hanya satu itu. Tapi macam Wahyu tadi yang mereka bersujud di depan anak domba, atau di depan apa itu, sedang berdoa. Itu ada kutipan, itu kutipan langsung ada di situ. Tapi mereka tidak baca itu, tidak baca. Mereka hanya dicuci otak dan hafal satu ayat tadi itu. Makanya itu kadang-kadang kelemahan kita di situ. Kurang hafal ayat, karena kita memang untuk menghidupkan firman bukan hafal itu kadang-kadang iman nominalis, artinya kita sebut bilang kita Kristen tapi hidup kita jalan tempat lain. Itu nominalis, itu iman nominalis, artinya mengakui dengan mulut tapi hati dan tingkah laku, perilaku, akhlak itu tempat lain semua. Baik, jadi kembali ke tadi itu, yang sebenarnya itu dasar biblis, tidak perlu kita diskusi banyak. Jadi kalau ini ADKV tadi sudah sebut, itu kutip lagi di situ bahwa itu bukti ada lain yang pengantaran mendoa, karena keutuhan kita sebagai gereja yang persekutuan para kudus, yang mereka sebagai teladan yang mendoakan supaya ini persekutuan kembali dengan Allah yang adalah sumber hidup yang mereka sudah nikmati bersama Dia, juga jadi tujuan kita yang masih bersiara, dan kita yang ini yang di api penyucian. Karena itu dalam kategori itu kan kita kadang-kadang tidak bersiap, dan bahwa kemurahan hati Allah itu tetap, atau rahmat tetap, tapi selalu harus ada tanggapan. Itu macam bukan siram batu di atas itu. Kalau batu-batu terus itu tidak bisa. Jadi batu juga harus kasih lubang sedikit, ada celah supaya airnya mengendap, atau kasih lubang di dalam dirinya, model begitu. Jadi tidak bisa, rahmat itu harus ditanggapi. Tidak bisa dia bekerja bahwa Tuhan itu punya cara, tapi dalam hal ini secara iman dari Yesus sendiri juga menanggapi sebagai Allah, juga masih mencari waktu untuk itu, supaya ini connect dengan kehendak Allah itu selalu ada, dan itu tidak bisa lepas dari kolaborasi. Iman itu tanggapan, harus selalu ada tanggapan, tidak bisa netral. Jadi kita menjelaskan, karena itu pertama perbedaan dan mereka mati-matian, karena itu konsep tentang gereja itu juga pertama tadi persekutuan kita itu, mereka hanya persekutuan yang mereka hidup. Jadi mati itu mereka ini itu kayak anjing ditabrak di jalan, jadi itu mati dan habis. Tidak ada itu konsep-konsep yang macam persekutuan para kudus. Saya juga tidak tahu mereka ini bilang mati ke surga itu, tapi tidak ada satu orang kudus yang disebut dalam gereja. Jadi saya juga tidak tahu keteladanan dan kepersekutuan para kudus yang tadi itu. Jadi mereka tanya juga sama. Tanya kita yang tadi berdoa kepada orang mati dan segala macam. Sabar, saya ada catatan sedikit yang tentang itu, yang karena kita yang sama, bukan bahwa melawan yang tidak baik, tapi kita bekerja karena kebenaran, berdasarkan kebenaran dan cinta kasih sejahtera untuk meluruskan. Kita selama ini terlalu diam, itu ulang lagi, kita terlalu diam dan orang pikir kita ini muka bodoh yang tidak belajar. Jadi harus omong. Itu saya ingat baik berdoa tadi, kutipan saya ada catat di sini. Sahabat, kematian Maria tuvo más hijos.
saserdosi yang tidak nikah. Rezar por los muertos. 1 Yohanes 5:16 atau 1 Korintus 15:29. Nah, karena mereka berdasar selalu tuduhan mereka itu dari 2 Makabeus 12:42, makanya mereka tidak mau terima itu dari kitab Deuterokanoni kan mereka bilang kita tambah dari nenek moyang punya warisan. Mereka simpan di mereka punya gudang ke apa kita ambil itu, ini sudah orang pakai sebelum ini kanonisasi mengesahkan yang sudah dipakai dan ini sejalan dengan ajaran atau tidak. Jadi itu kesalahan. Jadi tadi saya sambung dengan yang ekumenisme di Ecuador itu karena itu kita belajar dari sejarah untuk luruskan dan ini berpegang pada kebenaran untuk menjadi persatuan yang didambakan oleh Yesus supaya mereka semua bersatu itu. Jadi inti kita omong ini untuk bersatu, bukan mau jelekan mereka atau tidak, tapi itu belajar dari kesalahan bahwa Luther juga bukan seorang kudus. Itu gundik-gundik tadi seret banyak korupsi, lebih ngeri lagi kalau kita baca sejarah. Jadi bilang reformasi tapi tidak tahu reformasi jenis apa, untuk mau hidup ikuti mereka punya mau atau itu, tapi sudah terjadi dan terjadi, kita perbaiki kita belajar dari sejarah untuk itu, untuk mengakui kebenaran dan menjadi satu kawanan, walaupun mungkin kita masuk dan tepuk tangan dan ini khotbah 1 jam yang hanya main emosi supaya orang tepuk tangan meriah, tapi ini dasar kualitas tidak ada sehingga kita angkat langsung minyak siram api dan mati karena tidak ada dasar. Tapi biar sudah, kita tidak omong persalahkan satu sama lain. Itu saja saya mau jawab itu. Jadi pertama kita itu itu karena perbedaan juga konsep teologis tentang eklesiologi, persekutuan yang dalam gereja Katolik, persekutuan para kudus yang mereka itu kita masih satu gereja, anggota gereja dalam persekutuan itu. Kalau Protestan tidak. Jadi itu dan itu dari kutipan tadi itu saya bilang 1 Yohanes 5 ayat 16, 1 Korintus 15:29 itu persis dengan Apokalips ini Wahyu 6:9 sampai 11 atau Wahyu 7:13 sampai 15. Ini beberapa yang saya masih sempat hafal tapi tidak selincah ini adik saya yang ganteng ini di kafe. Tapi beberapa itu saya masih ingat Apokalipsis atau Wahyu 5, 8 dan 9 dan seterusnya itu tentang ini orang kudus yang mendoakan, itu persekutuan kita yang mendoakan. Kalau baca itu karena mereka berpatok dari itu saja 2 Makabeus 12:42 itu kunci mereka punya yang itu baru satu tema yang sama yang sebenarnya sudah selesai beberapa saudara-saudaraku terkasih. Tema-tema yang itu kan namanya ini, kalau namanya protes ya protes, tidak bisa tidak lagi. Kalau mereka tidak protes kan bukan Protestan kan. Semua yang mereka omong, pembaptisan anak, kekudusan, ini gambar atau patung, itu semua sudah finish istilahnya finish di dalam konsili. Tapi itu namanya anjing kalau gonggong, kalau ini gonggong, tapi tidak pernah gigit juga. Kalau gonggong terus kan tidak pernah gigit. Artinya kebenaran tidak pernah gigit, ketelak. Jadi tetap gonggong lah. Ini kekudusan yang itu juga ini meterse en medio itu teks bagus itu. Ini Hebreus ini apa ya ada Ibrani 12:22. Coba itu mereka yang sudah mendulu yang menjadi penengah berdoa untuk itu Ibrani 12:22 meterse en medio mereka. Jadi mereka sebagai itu
perantara kecil-kecilan itu yang mendoakan karena persekutuan. Jadi kita saling macam apa? Kalau mereka pergi ke pendeta, Bapak pendeta, tolong doakan. Lalu itu bukan keperentaraan, itu kan manusia. Kan harus kepada Yesus. Kenapa tidak kasih perpuluhan atau ini yang satunya itu perjanjian atau apa fakta. Ini fakta itu persetujuan yang mereka kasih di sini supaya didoakan itu. Didoakan. Kalau kita punya sukarela jadi intensi atau stipendium. Tapi itu fakta itu artinya itu sifatnya sudah wajib. Jadi janji iman kayak janji iman. Janji. Jadi Mereka bilang dia janji kasih iman. sekian. Kalau dia kasih sekian iman. Saya akan doakan engkau supaya ini usahamu lancar. Tapi fakta itu perjanjian tadi engkau kasih berapa dulu. Kalau kau kasih 1 M ya saya doakan sekian. Tapi kalau hanya 100-200 ribu ya saya doakan sekian kan. Itu fakta, itu kan itu negosiasi agama. Iman itu tidak bisa. Jadi itu Ibrani 12:22 atau Apokalipsis tadi itu bab 5 tadi ayat 8 dan 9 itu teks lain yang mereka tidak sentuh Bapak Ibu. Jadi jangan pernah itu pertanyaan-pertanyaan sebenarnya sudah Bapak gereja yang sudah matang pertaruhkan semua lawan heresi itu sudah selesai dalam konsili-konsili yang kita pegang sampai sekarang. Jadi tidak perlu gentar walaupun kamu tidak bisa jawab, tapi tanyalah kepada ini pastor-pastor dekatmu. Jangan cepat mudah percaya, itu saja. Itu kadang-kadang kita cepat telan dan pikirnya, mereka ini hafal ngeri kitab. Tidak, itu hafal yang mereka tebang pilih Ibu. Cocok logi dan ini apa nama? Satunya cocok logi atau istilahnya apa nama? Comot logi itu cocok. Itu comot logi dan cocok logi. Copot dan cocok. Iya, cocok logi dan comot logi tadi itu istilah yang paling tepat karena kita omong ayat lain itu sudah tidak masuk akal. Ya kalau sabda Tuhan kita bilang sola fide, kalau ini sabda Tuhan lalu kamu punya sabda Tuhan, saya ikuti di sini itu bukan sabda Tuhan, bagaimana loh? Kan ini benarnya yang mana? Masa sih sabda Tuhan bertentangan dalam dirinya? Oh iya Romo, apakah dengan orang-orang yang berkata bahwa kami kan bisa langsung perantaraan kepada Kristus? Kalau seharusnya begitu, seharusnya perpuluhannya sama apanya janji imannya dikasih langsung ke Kristus ya Romo ya? Itu sudah, coba Ibu ngomong begitu. Coba Ibu ngomong begitu. Aduh, Semua perantaraan ke Kristus ke Allah tidak ada ini itu pengakuan kan itu kan manusia yang berdosa sekian harus pendetanya memangnya suci sampai di mana loh? Pendeta itu kan sucinya sampai di mana? Yang di sini coba angkat tangan yang sudah yang ini. Coba ya angkat tangan ini kasih tanda di layar sini kalau ada pendeta di sini yang sudah suci sekali. Tidak ada yang berani. Kita ini jujur sajalah, kita manusia nih. Ada Romo, Adi Markus. Dia bilang dia kudus Romo. Ini tanya Romo Cafe. Baiklah, kalau dia kudus ini nanti besok lusa ada daftar orang kudus kita baca lagi, mungkin kita serukan dalam litani orang kudus Ibu. Itu tanya Romo Cafe dulu, ya kan Romo Cafe ada yang bilang dia punya diri sudah kudus itu loh. Iya, ini sudahlah kita kalau klaim diri sendiri yang Ibu begini, Ibu curi telur ayam yang tidak diketahui ibunya atau ini dan selama ini bergaul baik dengan ini, orang kan tetap anggap Ibu baik kan, tidak pernah ingat bahwa Ibu pernah curi telur ayam yang ini mereka taruh di sebelah karena mereka tidak tahu kan. Itu sama. Jadi kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita ada kelemahan itu jalan utama untuk menuju pertobatan. Itu jalan utama. Kalau kita anggap suci semua itu tidak akan ada jalan kepada pertobatan. Dan itu kita sudah Tuhan kah Ibu? Kita sudah Tuhan kah? Berarti pendeta-pendeta sekarang ini
double standar ya. Mereka kalau soal doa mereka bilang apa? Langsung kepada Yesus, langsung kepada saya mau Yesus. potong, tapi bukan saya mau potong, tapi itu ini terus terang saja ya. Ini secara mendalam kalau itu coba ini dari pewartaan macam ini ada kafe, ada Opa Jeff, dan itu kalau kita copot dari mereka 2-3 berapa kerugian yang mereka derita Ibu. Jadi itu sebenarnya alasan ketahanan secara ekonomis juga. Jadi coba Ibu ya kalau tidak serius ya coba-cobalah Ibu jadi warga dan coba bawa 2-3 keluarga atau 2-3 orang untuk jadi anggota mereka. Mereka bayar Ibu berapa nantinya. Jadi itu soal lebih banyak karena saya bergaul banyak di Amerika Latin itu mainnya itu Mister ini Ponegoro kah, Mister ini apa di Patimura kah, yang ya Patimura terlalu rendah lah, tapi yang ini merah-merah itu yang tingkatnya sudah merah dan biru itu. Nah, itu lebih banyaknya ke situ sebenarnya. Apa nama? Sorry istilahnya yang bagus ini. Apa ya? Pokoknya orientasinya untuk semacam ini uang bukan iman. Jadi mereka bermain itu perasaan, itu mereka pintar sekali dalam khotbah itu main perasaan. Kalau kita iman, jadi makanya kita kalau iman hanya main perasaan itu kita terjebak dan itu padahalnya Romo pastor kita tipu. Tidak, kami tidak tipu Bapak Ibu. Kita mengajarkan yang Tuhan ajarkan seperti itu. Kami membahasakan dengan cara lain yang dalam kitab suci. Jadi kami ini mungkin caranya, tapi kami tidak itu bermain untuk mempermainkan perasaan dan itu. Jadi Soalnya ini saudara kita Sofi ini juga dulu bilang katanya pada saat dia keluar sempat didatangi lagi sama pendetanya terus dibilang gini, jangan sampai nanti kamu seperti bagaimana sih Sofi? Tolong ceritakan dulu itu. Almarhumah yang keluar dari gereja. Jadi almarhumah. Saya ini kenal dengan ini saksi Yehova yang sudah beralih ke ini saksi Yehova atau saksi Yahweh itu juga itu ada beberapa di paroki saya yang dulu di ada Opa Jeff tahu di Ventanas itu juga saya yakinkan dan akhirnya dia kembali ke pangkuan gereja Katolik Kudus dan Apostolik dan itu mereka padahal itu juga itu tadi bilang kudus tadi itu yang tapi mungkin mereka lain kudus ya, saya tidak mengeneralisasi ya, tapi yang saya maksudkan dalam ini tema ini yang tadi ini anggota ini yang dulunya Katolik lalu begini bla 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 bilang ini monoton liturgi, saya bilang monoton tapi merayakan misteri itu bukan soal rasa tadi itu kita kelemahan kita Katolik, kita rasa jenuh itu karena itu kita bilang monoton. Kontemplasi keilahian misteri Allah itu bukan sorak-sorai yang tepuk tangan dan kita rasa ini senang saat itu, tidak. Kedalaman dalam itu merasakan kehadiran sungguh Tuhan dalam Ekaristi, kehadiran nyata bukan simbol. Itu transubstansiasi itu bukan simbol. Dan kehadiran Yesus yang dalam hostia dan anggur itu juga bukan logika yang mereka omong itu, bukan Yesus itu dicincang-cincang mereka punya babi guling ke apa untuk mereka makan, tidak. Tuhan Allah itu lebih.
Jadi lalu mereka kritik bilang kita harus minum anggur. Kehadiran nyata Yesus itu, tubuh Yesus Kristus dan darah utuh Yesus itu dalam hosti juga dalam anggur, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Itu utuh. Jadi dalam anggur itu tubuh dan darah Yesus, dalam hosti juga. Transubstansiasi itu kehadiran nyata Yesus itu tubuh dan darah dalam tubuh yang hosti tadi yang sudah dikonsagrir, dan dalam darahnya juga tubuh dan darah. Jadi mereka pancing bilang ini setengah-setengah, ini kamu terima tubuhnya tapi darahnya kamu tidak minum. Tidak, itu bukan iman Katolik. Itu iman yang mereka campur baur dengan mereka punya ini nenek moyang punya ini ajaran dan tradisi. Yang iman Katolik itu ya, dalam hosti itu yang wujudnya sama, tapi sesudah imam in persona Christi, momen itu iman. Makanya saya baru-baru persiapan 2 diakon itu engkau harus begitu sadar, karena itu Kristus ini selain kita punya hidup yang seterusnya, tapi momen yang engkau menyatakan diri wakil Kristus persis di momen konsakrasi. Jadi harus sadar dan sungguh-sungguh menghayati itu. Tubuh dan darah itu sungguh-sungguh hadir, bukan simbol, bukan memorial yang ini, yang simbol-simbol yang ini nanti. Itu tidak, kehadiran nyata. Dan itu hanya iman. Kalau tidak ada iman, itu kita tidak. Mujizat Ekaristi itu karena iman juga. Kalau kita tidak hanya ini pergi sambut yang hanya untuk penuhi supaya orang jangan bilang kita tidak sambut, dan ini karena mungkin kita ini malu dengan kita punya dosa-dosa yang tersembunyi yang orang tidak dengar, tidak lihat tadi. Lalu herannya saya itu sambung dengan pengakuan juga. Kadang-kadang saya kembali ke Indonesia ini, saya ini capeknya berdiri bagi komuni, tapi saya duduk di ruang pengakuan itu saya hitung dengan jari juga tidak lengkap, Bapak Ibu. Kalau di Amerika Latin itu saya pantat kram-kram dengar pengakuan, tapi saya bagi komuni itu tidak sampai 5, beberapa tidak hitung jari, terbalik tadi. Jadi saya tidak tahu. Jadi itu kesadaran iman untuk mengakui dengan rendah hati bahwa kita jalan menuju kekudusan itu betul sekali. Tapi dalam jalan itu juga kita masih ada celah-celah, dan kerendahan hati itu jalan paling utama menuju pertobatan sejati dan untuk mencapai kekudusan. Kalau tidak ada kerendahan hati itu saya sangat meragukan bahwa dia tahu bahwa dia kudus. Romo, ada pertanyaan lagi di teman Silakan saja, saya Ibu. lagi. Hanya Itu coba, saya ini Romo, tamu, coba saya ini tamu, jadi kalau ini ada kafe yang ganteng Romo tadi, Cafe sudah mau istirahat atau mau makan siang dulu? ya karena mereka sudah jam makan siang, Ibu, di sana ini. Saya ini kita juga pasti dia mengerti kita kan bila sudah larut malam, jadi dia sudah menguap itu sebenarnya lempar jauh tapi lempar dekat tapi tujuannya jauh ke kita, Ibu. Dia menguap sana karena sudah mau jam 2 kita di sini, kami di timur, Ibu mereka jam 12 di tengah atau masih jam 11 di barat kan. Kalau kami di timur sini, kami di timur di Indonesia Timur sini sudah mau jam 2. Jadi ini ada kafe yang ganteng tadi itu sudah menguap itu mau kasih kode-kode keras lah. Makan. Dia juga sudah lapar, Ibu. Jadi senang sekali bisa berbagi, dan saya sangat kemarin saya bergabung tapi saya dengar saja saya ini sebelum ada satu ini hafal ini ayat ini. Coba saya begitu juga, Pak. Saya ini omong tapi studi kitab suci tapi hafalin lemah. Memang otak saya lemah, Ibu Bapak. Saya hafal itu susah. Jadi makanya kayak ada di sini kesempatan kayak yang jelas toh. Keseringan berbicara tapi tidak mengurangi kebenaran yang bersumber dari sola scriptura, tapi juga jangan lupa sola ini magisterium dan sola tradisi. Jadi tiga hanya itu menjadi keutuhan iman sejati. Amin. Haleluya.
Ya Kak, makanya kami dua Opa Jeff, kami dua diam-diam saya Kak sudah datang, kami dua diam sekali. Aduh, tidak ada, saya tidak mengurangi ya. Saya dengan rendah hati juga saya menghargai, tapi kebetulan saya pertama itu saya senang karena maksudnya menyapa karena kerinduan saya, hati saya itu masih di Amerika Latin ya. Bukan saya menyepelekan di sini karena kita tahu misi di mana-mana, keterbukaan terhadap bisikan roh yang mungkin butuh. Wih, Kak 26 tahun di 27 sini. tahun, 27 tahun, 25 tahun sebagai imam, 2 tahun sebagai frater, itu sudah rasa menyatu sekali seperti ini orang-orang kita sendiri sudah bapak mama. Bayangkan Kak di sini dari frater. Iya, saya frater di situ juga deh. 2 tahun Kamu itu. dengan Johannes Nura kalian. Betul sekali, kami 2 teman yang ini tidak tahu dia masih ganteng atau tidak. Kalau dia Pokoknya tidak ganteng, angkatan kalian ganteng semua, tidak secemas kayak. tidak. Kalau dia tidak ganteng, syukur saya tidak. Saya sudah ini hilang satu pesaing. Berarti berkurang satu pesaing nih Romo Gregor. Itu sudah ini saya ini panggil karena hormat saya, iya ibu, saya tidak panggil nona, itu saya rasa bagaimanakah saya itu menghargai sekali karena saya ingat saya punya mama dan saudari semua, bukan karena saya apa, penghargaan setinggi-tingginya kepada ini ibu-ibu dan saudari-saudariku. Kita menjadi lengkap dan kami menjadi manusia laki-laki juga berkat kamu. Kamu tidak buka rahim ini, kami tidak tahu kami laki-laki ini yang gara-gara banyak ini kah. Tidak tahu kami hinggap di mana juga. Jadi jangan terlalu sombong juga. Ya laki-laki tidak bisa sombong ya. Tidak bisa deh, tidak bisa. Ibu-ibu kalau tidak buka rahim kita mau laki-laki dari mana deh. Hanya Protestan yang berpikir seperti itu kayak. Itu mereka punya lahir dari mungkin mereka punya keboti saya pakai bahasa daerah, keboti mereka yang lain tahu, tapi ini usus besar yang mereka punya bapak sudah jadi rahim ibu, jadi minta maklum saja. Mereka punya rahim bapak-bapak sudah jadi usus besar atau lambung bapak-bapak mereka sudah jadi rahim. Jadi sepelekan kita punya Ibu Maria yang kudus, yang rendah hati, yang jadi model kemuritan kita. Jangan pernah luntur sedikit pun, hormat kepada dia. Jangan lupa, kita mau tutup bulan Maria ini, jangan lupa dia itu model sejati kemuritan kita. Kak, ditutup dengan kunjungan ke Elizabeth ya Kak. Ingat penting. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku. Itu karena apa? Bukan Maria dalam dirinya sendiri. Itu malaikat sudah sapa dia, dan itu ini dan Roh Kudus gereja juga memenuhi gereja Elizabeth. juga menyebut dia sebagai tabut perjanjian baru yang dipakai, tapi dia tabut perjanjian kan dia di dalamnya itu Yesus tadi. Tabut perjanjian lama yang dalam ini dalam tabut itu yang disebut tabut karena isi dengan ini apa nama loh batu yang berisi firman dan tongkat Musa atau apa yang isinya di dalam. Jadi kita Maria itu karena itu bahwa Yesus dia menjadi penting, dan juga itu Tuhan jaga dia dan ketulusan hati itu. Kita bayangkan tadi saya tidak mau ulang, tapi itu menerima bahwa itu aku ini hamba Tuhan, tahu bahwa dia hamil tanpa tidur, belum hidup bersama dengan Yosef, itu konsekuensinya dia harus mati dirajam, tapi dia jadilah padaku menurut kehendakmu. Itu luar biasa itu di luar logika manusia, itu hanya karya Roh Kudus. Dan itu Maria menjadi penting karena Roh Kudus, keterbukaan kepada Roh Kudus, kepada kehendak dan rencana Allah. Dan itu model kita menjadi Katolik, dan itu menjadi jalan kepada kekudusan tadi seperti itu. Contoh itu jelas itu Maria tadi. Itu saja.